Shalom saudara, senang berjumpa kembali. Setelah kita mempelajari tentang naluri manusia melalui video sebelumnya, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang sebuah tema yaitu sensual, kebodohan, dan manusia duniawi. Dalam pembahasan sebelumnya, saya telah menyampaikan bahwa persepsi seseorang itu sangatlah dipengaruhi oleh nalurinya. Namun dosa telah merusak naluri seseorang yang mengakibatkan rusaknya juga persepsi. Selanjutnya, maka dalam hal ini kita akan mempelajari bahwa persepsi seseorang bersifat sensual. Sensual adalah kata sifat yang juga merupakan kata serapan dari bahasa asing. Apakah artinya? Berdasarkan terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka sensual berarti mempengaruhi atau memuaskan indera fisik. Sensual berarti berhubungan dengan kenikmatan yang bersifat naluri, saudara. Sedikit tambahan tentang naluri. Jika kita membandingkan dengan hewan, maka hewan itu sangatlah bergantung pada kemampuan nalurinya. Dan kita mengetahui bahwa naluri hewan adalah untuk mempertahankan hidupnya, untuk mendapatkan makanan, serta untuk berkembang biak. Tentu manusia jauh berbeda dengan hewan. Namun dosa telah merusak naluri manusia sehingga manusia yang bernaluri buruk dan yang jahat seringkali dibanding-bandingkan dengan hewan. Dan hal ini sangatlah tragis, saudara. Jika manusia selalu berupaya untuk mencari dan mendapatkan kesenangan bagi dirinya sendiri, maka biasanya manusia menggunakan naluri, rasio perasaan dan kehendaknya yang telah rusak karena dosa itu, lalu membentuknya menjadi sebuah persepsi yang salah. Apa yang Alkitab namakan tentang sifat sensual ini? Yudas 1 ayat 19 berkata, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Kata keinginan-keinginan dunia dalam ayat ini menggunakan kata sensual dalam bahasa Inggris. Demikian juga dalam Yakobus 3 ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Kata nafsu manusia dalam ayat ini juga menggunakan kata sensual dalam bahasa Inggris, saudara. Sebagai kesimpulan, Alkitab menyebut sensual ini sebagai hawa nafsu kedagingan. Apa yang Alkitab namakan tentang persepsi yang rusak dan keliru? Alkitab menyebutnya sebagai kebodohan dan manusia duniawi. Nah, tentang hawa nafsu kedagingan, mari kita melihatnya di dalam kitab Galatia 5 ayat 19-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan tentang kebodohan dan manusia duniawi, mari kita melihatnya di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Puji Tuhan, saudara, pembahasan kita masih berlanjut. Pada video selanjutnya, kita akan membahas tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mari kita melanjutkan kehidupan kita yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Ia menyertai kita senantiasa.